Muhammad Harun bin Nafsi lahir pada hari Rabu tanggal 15 Zulqaidah tahun 1327 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 April 1910 Masehi. Ayahnya bernama Gusti Nafsi. Beliau berasal dari Kalimantan Kiai Selatan. Haji Harun Nafsi ini adalah salah satu kiai yang pendatang. Beliau berasal dari Banjarmasin. Kemudian ketika dia meninggalkan Banjarmasin karena adanya kolonialisme, waktu itu karena dia bapaknya adalah salah satu penentang kolonialisme, sehingga dia minggat dari Banjarmasin. Itu pun jalan kaki untuk menelusuri sungai sampai masuk di Kaltim, di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai. Nah, disinilah diterima oleh kerajaan, ya, karena dia minggat dari sana bersama ayahnya. Nama ayahnya bernama Gusti Nafsi. Nah, itu lari dari sana bersama dengan sepupunya Harun Nafsi yang bernama Haris, ya, Gusti Haris. Waktu itu kan masih kecil beliau, situlah dia banyak berinteraksi dengan masyarakat. Beliau itu banyak mengembangkan dari segi pemikiran, karya-karya pemikirannya itu banyak membangun dari segi pendidikan. Kiai Haji Muhammad Harun Nafsi adalah seorang penyiar Islam yang saat itu mencoba untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar objek dakwahnya diterima. Pendekatan yang beliau gunakan pada saat itu untuk menciarkan agama Islam ialah melalui jalur pendidikan dan juga jalur politik. Dalam jalur pendidikan, beliau mendirikan pondok pesantren yang di dalamnya terdapat guru-guru agama, para kiai, dan para ulama yang langsung mengajari santri dan jamaahnya. Walaupun pendidikan saat itu masih bersifat pendidikan formal maupun non-formal. Dalam jalur politik, beliau langsung berkecimpung dalam organisasi PSII, yaitu Partai Syariat Islam Indonesia, karena di dalam organisasi tersebut orientasinya adalah dakwah Islamiyah. Sebagai seorang pemuda yang telah mempelajari dan memahami ajaran agama Islam, terutama dalam hukum perkawinan, beliau pun melepas masa lajangnya dengan membangun rumah tangga dan melangsungkan pernikahan dengan memperistri Haji Nurhayati binti Ma'ruf, seorang gadis kampung, bertepatan pada tanggal 8 Maret 1934 dan dikaruniai 5 orang anak. Ada yang satu yang menjejaki beliau, namanya Kiai Haji Yusuf Harun. Nah, kemudian ada cewek Kiptiah Harun, ada Saprudin Harun, ada Fuad Harun, ada Ansur Harun, itu yang anaknya yang terakhir. Kalau dia bersaudara ada 8. Kiai Haji Muhammad Harun Nafsi jauh sebelumnya sudah memberikan banyak kontribusi pemikiran dan juga pengabdiannya kepada masyarakat, khususnya pada umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Terhitung sejak tahun 1934, beliau sudah aktif dan memiliki gerakan-gerakan dalam konsentrasi di bidang pendidikan dan juga sosial keagamaan. Beliau selalu menekankan kepada umatnya untuk selalu mengedepankan pendidikan dan selalu mencari ilmu, karena dengan ilmu dapat membuka cakrawala berpikir dan juga membuka wawasan. Dengan ketekunan beliau dan keuletannya, pada tahun 1934 sampai dengan tahun 1944, beliau dapat mendirikan Madrasah Islamiyah Sanawiyah Ashriyah di Samarinda. Dan pada tahun 1934, beliau mendirikan lagi sebuah madrasah di Desa Lotebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kemudian pada tahun 1936, beliau membuka madrasah di wilayah pesisir timur Kabupaten Kutai, yang sekarang menjadi Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, untuk pertama kalinya beliau diangkat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau Ketua MUI. Dalam musyawarah pembentukan Majelis Ulama Kalimantan Timur yang diadakan secara nasional tepat pada hari Rabu 24 April 1963. Sungguh perjuangan beliau selama hidupnya penuh dengan pengorbanan. Apalagi sang ayahnya yang tercinta berhijrah dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Timur, yang saat itu dikejar-kejar oleh kolonialisme Belanda hingga beliau sampai di Samarinda seberang, tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Pada tahun 1983, di akhir hayatnya beliau berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Beliau harus berpisah dengan sanak keluarga, para sahabat, tetangga, para santri, dan juga jamaah untuk selama-lamanya. Beliau dimakamkan di perkebunan Muslim, Kampung Harapan Baru, Samarinda Seberang. Beliau meninggalkan keluarga yang terdekat dan juga meninggalkan masyarakat Kalimantan Timur. Beliau adalah sosok pejuang, seorang ulama, sang pemimpin yang karismatik dan banyak disegani semasa hidupnya. Beliau senantiasa banyak memberikan contoh dan perbuatan yang baik kepada masyarakat. Hal inilah yang dijadikan sebagai rujukan dalam masalah agama dan juga masalah kehidupan sosial masyarakat umumnya pada masyarakat muslimin yang berdomisili di Samarinda. Kemudian dakwah beliau pun diteruskan oleh keluarga dengan mendirikan pondok pesantren Harun Nafsi yang berlokasi di Jalan HAM Rifadin, Samarinda Seberang. Pondok pesantren ini berdiri jauh setelah wafatnya Kiai Harun Nafsi, di mana pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1989. Kegiatan pondok pesantren ini pada setiap bulan Ramadan memiliki keistimewaan, di mana santri yang telah hafal Al-Quran 30 juz diminta untuk menjadi imam di masjid-masjid kota Samarinda ataupun di luar daerah Samarinda selain sebagai pengabdian ke masyarakat. Hal ini pun dijadikan ujian mental dan juga ujian hafalan bagi santri-santrinya. Dilihat dari model dakwah yang beliau lakukan pada saat itu ialah dakwah yang memadupadankan antara dakwah konvensional dan juga dakwah modern. Saat beliau masih hidup, beliau sempat membuka pengajian kitab yang notabene-nya melekat dengan masyarakat muslim tradisional. Pemikiran beliau juga menekan pada pendidikan untuk anak-anak. Jalan yang beliau tempuh adalah dengan cara mendirikan pesantren berbentuk madrasah. Adapun yang dimaksud dakwah di era modern adalah dakwah yang pelaksanaan sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat modern, baik itu dari segi materi, metode, dan media yang dibawakan. Maka dari itu dakwah Kiai Muhammad Harun Nafsi begitu mudah diterima oleh masyarakat setempat, karena beliau masuk dan menyampaikannya sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu.